Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di Tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di Tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
segenap jalanku. Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh sekali lagi katakan ku mau. Sembah Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, Engkau di sini Bapa. Engkau memberkati kami. Engkau melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur sore hari ini di cuaca yang kurang baik kami boleh berkumpul bersama-sama oleh karena kasih-Mu, oleh karena kami mengasihi Engkau sehingga kami mau bersorak-sorai menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan tuntunan-Mu untuk awal tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, dan kami percaya Tuhan terus berbicara kepada setiap hati kami. Dan biarlah kami semua membuka hati bagi Tuhan supaya suara Tuhan terdengar dan kami pulang tidak sia-sia. Kami mendapatkan tuntunan yang baru di awal tahun yang baru ini. Mari yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Katakan bersama-sama. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sebelum duduk sebentar. Hari ini adalah minggu yang pertama kita bertemu di tahun yang baru, bukan? Amin. Jadi mari kita sama-sama kiri kanan boleh sampaikan selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Lihatlah wajah-wajah yang lama tapi sudah diperbarui. Amin. Sudah memaafkan. Amin. Ya, puji Tuhan karena Tuhan memberkati kita di tahun yang baru ini dengan berkat-berkat yang baru. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru. Terima berkat baru. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh berkumpul sore hari ini walaupun cuaca tadi kurang baik. Ya memang musimnya hujan ya. Kita tidak usah bilang itu iblis. Ya kan? Jadi wah iblis nih kita mau ibadah sore-sore hujan. Ya memang musimnya musim hujan gitu kan. Ya puji Tuhan kita boleh bersuka cita di tempat ini menyambut tahun yang baru. Ya. Nah, terutama anak-anak muda nih, Natal sudah lewat, sukacitanya Natal masih ada enggak? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, masih sukacita? Masih, ya. Capeknya masih terasa? Tidak. Mau Natalan lagi? Mau. Waduh, luar biasa ya. Itu yang namanya semangat untuk Tuhan. Ya, karena Natal itu setiap hari, amin.
Ya. Nah, ini kita masuk dalam tahun yang baru dengan berkat yang melimpah. Loh, yang amin cuma 2 tuh. Ya. Masuk tahun baru 2024 dengan berkat yang melimpah. Nah, itu baru terima ya. Yang aminin aja. Mau orang bilang apa masuk tahun baru ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang memberkati kita. Ya, tapi harus pakai syarat-syarat juga. Saudara mau diberkati, tidak langsung menengadah ke langit, terima berkat Tuhan. Tapi kita juga melakukan sesuatu dari hidup kita sendiri. Di Natal, di akhir tahun saya sampaikan bahwa kita harus berjaga-jaga dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kemudian menggapai tema yang baru ini. 2024 sudah ada di sana. Bangkit jadi teranglah. Yuk katakan bersama-sama. Bangkit jadi teranglah. Ayatnya di mana? Yesaya 60. Ya, bahwa terang Allah sudah terbit atasmu. Sehingga kita semua dapat terang daripada Tuhan. Dan terang itu kita harus bagi untuk orang lain. Katakan amin. Nah, jadi terang itu bagaimana? Artinya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi makin lama tuh makin seperti Yesus. Tadi lagu terakhir. Ku mau sepertimu Yesus. Tidak gampang. Ya, tantangannya banyak. Sedang mau serius melayani Tuhan aja tantangannya banyak. Anak muda nanti pacarnya bilang, minggu-minggu ibadah terus, pelayanan terus. Ayo yang punya pacar nih. Ya, jadi kalau pacar melarang atau menghalangi engkau melayani Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Gak ada yang amin. Berarti gak ada yang mengalami itu. Ya, semua didukung, amin. Ya, sepadan. Oh, tiba-tiba sampai ke sini ya. Artinya ini penting anak-anak muda nih. Di dalam engkau memasuki tahun yang baru. Ganti pacar baru kah? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu. Ya. Ayo, jangan sembarangan kita menentukan pasangan. Wah, kira-kira kita coba dengan ini. Gak bisa, gak enak. Ganti yang itu. Coba, mari kita masuki sesuatu yang baru, musim yang baru ini bersama langkah kita di hadapan Tuhan. Minta tuntunannya Tuhan. Kita lanjut ya. Nah, ayat dari tahun membuka tahun ini dari Paniko adalah Ratapan 3, 21 sampai 26. Kenapa disebut ratapan? Karena memang kitab ini adalah isinya ratapan, susah, penderitaan daripada Yeremia saat itu. Ya. Yeremia itu banyak masalahnya, saudara. Makanya generasi Yeremia, engkau harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kuat-kuat. Karena engkau itu menjadi generasi penerus dari gereja ini. Generasi anak muda yang menjadi alatnya Tuhan. Tapi kalau nggak salah saya ingat tidak satu pun orang itu menjadi percaya Tuhan oleh karena Yeremia. Tapi Tuhan berkenan kepada dia. Karena apa? Masalahnya segudang, saudara. Ya, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang banyak punya masalah di saat itu. Tapi Yeremia meratap hanya kepada Tuhan. Nanti baca ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita ambil aja ayat 21 sampai 26. Kita bergantian membacanya. Saya akan mulai ayat 21 ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh Yeremia ya. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dua-dua. Boleh diulang sekali lagi dengan bersama-sama suara yang mantap. 1, 2, 3. Amin. Nah, itu yang kita garis bawahi ya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Setiap pagi, setiap bulan, setiap tahun. Nah,
Terus 2, 3. Selalu baru ini tadi ya. Tiap pagi besar kesetiaanmu. 24. Tuhan. Nah ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26 bersama-sama. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita menanti pertolongan Tuhan dengan apa? Coba dibaca lagi, dengan apa? Diam. Jangan banyak pola, ya. Artinya jangan banyak kita itu wah lari sono. Kalau bahasa anak muda mungkin apa? Banyak apa? Pencilaan gitu ya. Apa sih itu? Banyak kepetakilan gitu ya. Artinya tabrak sana, tabrak sini, coba ini, coba itu. Kalau memang kita sudah punya harapan kepada Tuhan, nantikan pertolongannya dengan diam. Diam itu bukan kita langsung tidur terus atau bengong-bengong ya, tapi dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan sehingga Dalet itu masih ingat pintu-pintu terbuka, pintu yang terbuka, dan pintu yang terbuka itu bisa dimasuki ketika kita punya harapan yang penuh, ketika kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita mau memasuki tahun ini mendapatkan sesuatu yang berbeda, waktu Natal saya sampaikan, setiap Natal kita merayakannya. Tapi apakah Natal ini hanya sama begitu-begitu aja terus? Saya sampaikan minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Supaya selesai Natal kita tidak stres, kita tidak nyesel. Duitnya habis, nyumbang sana, nyumbang sini, beli ini, beli itu. Menghias ini, menghias itu. Lalu akhirnya selesai capek dan katakan habis banyak ya Natalan. Kado ini, kado itu, ini Januari aja masih mau Natalan. Anak muda ya, ketinggalan itu kemarin. Gak keumanan hari kayaknya itu. Masih seru ya. Ada tukaran kado dan sebagainya. Tapi itu semua jangan dengan duka atau paksa. Dan kamu melakukan dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Lahir buat menebus dosa kita, tidak ada duanya. Alangkah layaknya kalau kita merayakan kelahiran juru selamat yang seperti itu. Jadi jangan menyesal dengan pesta pora itu. Siapa yang suruh? Ya. Yang penting kita mengenangkan kelahiran juru selamat yang menebus kita semua. Dan sampai hari ini kita sudah lewati, tahun sudah berganti, tetap ada sukacita itu. Bahkan kita menggebu-gebu bersemangat mencari apa ini di tahun 2024 yang aku harus lakukan. Tidak sama dengan yang kemarin. Anak-anak muda, kau persiapkan dirimu ke depan tantangan lebih besar, terutama di bidang teknologi yang modern, yang canggih, yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Cukup dengan robot, cukup dengan alat-alat computerized dan sebagainya. Nah itu harus dipersiapkan, harus cari sesuatu yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh alat itu, mesin itu. Apa? Tanya sama Tuhan. Itu dia perlunya kita diam di bawah kaki Tuhan. Aku harus apa Tuhan? Mungkin masih kuliah, tapi setelah kuliah apa? Mungkin masih mau mencari jurusan. Sekarang kayaknya kalau menurut saya ya, ijazah tidak terlalu penting. Tapi yang penting adalah kemampuan, kreativitas. Berapa banyak di musim pandemi itu yang berhasil adalah anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang punya kreativitas baru. Yang tadinya itu tersembunyi karena tekanan lalu muncul. Ada orang-orang yang tidak bisa bikin kue, akhirnya kuenya bisa sampai ekspor. Ya kan, banyak lagi hal-hal yang seperti itu yang mesin tidak bisa menolong karena idenya, takarannya dari manusia itu. Dengan hikmat dari Tuhan, itu yang kita kejar hari-hari ini. Ijazah nomor sekian sekarang. Karena sudah sangat banyak. Minimal sarjana S1 itu sudah
nggak ada apa-apanya gitu. Ya, sekarang semua harus S2, S3. Dan itu banyak. Sehingga kita mau keumanan yang mana nih? Ya. Sedangkan orang-orang yang sederhana tapi dia tekun, dia mencoba ini, dia mencoba itu sehingga akhirnya menjadi sukses. Nah, itulah yang kita akan minta tuntunan Tuhan dengan berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiap hari engkau bangun tidur mengucap syukur kepada Tuhan, itu ada kasih setia Tuhan yang tersedia buat kita. Amin. Ya, tiap hari baru, tiap minggu baru, bulan baru, tahun yang baru, apalagi. Jadi apa pula yang kita mesti takutkan? Tapi kita harus konsekuen. Bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Ya. Nah, beberapa hal dari ayat-ayat ini. Yang pertama, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhanlah menjadi bagian dari jiwa kita. Tuhan adalah bagian dari jiwa kita karena kita mempunyai harapan hanya kepada Tuhan saja. Pasti dapat pertolongan. Jangan buru-buru ambil langkah sendiri. Tadi ya, banyak diam di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun kita. Kalau enggak diam kita enggak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau enggak diam kita tidak bisa melihat caranya Tuhan mau bawa kita kemana. Karena terus bergolak sendiri. Mereka-rekakan sendiri segala sesuatunya. Ya. Dan terakhir tadi adalah Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kuncinya kita harus berharap kepada Tuhan. Siapa yang setuju katakan amin. Dimasuki tahun yang baru ini tidak ada lain. Harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang lain. Karena yang lain-lain itu semuanya. Kita mau mengharap kepada orang yang punya jabatan, tokoh, tiba-tiba masuk penjara. Habis semuanya. Malah ke bawah-bawah lagi kita. Ya. Berapa banyak tahun kemarin itu? Ya. Jadi tidak ada yang kita bisa harapkan. Nah, mari kita pelajari apa saja yang kita bisa dapat ketika kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 30-31. Ini serius, ini yang didapatkan oleh gembala pembina kita. Walaupun ayat ini sudah beribu kali saudara baca, tapi hari ini itu pasti berbicara lain. Kalau engkau membuka hati buat Tuhan. Tuntunan untuk tahun ini. Di awal tahun ini. Imani. Ya. Serius dengan Tuhan. Mengaminkan apa yang Tuhan beri tuntunan ini. Apa hasilnya kalau kita berharap kepada Tuhan? 1. Yesaya 40, 30, 31. Apa itu? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Biar di situ dulu ayat itu, ya. Jadi kalau tadi dikatakan pemuda-pemuda teruna-teruna itu bisa letih lesu dengan pergumulan hidup, dengan pekerjaan dari pagi pulang malam sampai di rumah capek, macetnya kota Jakarta, belum ditambah dengan banjir sekarang ini. Ya, hujan setengah jam aja sudah banjir di mana-mana. Dengan kelelahan-kelelahan itu sampai di rumah, apakah kita ada waktu untuk diam sama Tuhan? Nah, ketika kita mana tadi? 31. Ketika kita diam bersama Tuhan, itu artinya kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Sehingga kalau itu kita lakukan, apa yang terjadi? Kita muncul seperti Raja Wali. Burung Raja Wali pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Minimal gambarnya, fotonya. Burungnya segede emprit gitu ya.
Segede burung merpati gitu ya? Enggak, segede apa saudara? Coba gambarkan gitu. Segede apa sayap burung merpati? Oh, wow, enggak sampai tangan kita saudara. Belasan meter sayapnya itu. Itu sebabnya dia punya kekuatan yang dahsyat. Kita ini semua ya dilambangkan seperti burung merpati ketika kita menantikan Tuhan. Diam bersama Tuhan. Lalu kekuatan kita melebihi segala-galanya. Apa kekhususannya dari burung Raja Wali? Dia terbang di atas badai. Jadi kalau ada badai di awan-awan ini, badai bergolak, pesawat aja itu banyak yang jatuh karena badai, ya. Tapi burung ini nembus ke atasnya lagi. Dan di atasnya sana itu tenang, saudara. Ketinggian berapa saya nggak hafal karena saya belum belajar pilot. Ya, percayalah itu sungguh-sungguh terjadi. Sehingga burung-burung gede itu akhirnya dia bertengger di puncak daripada gunung yang tinggi-tinggi. Lalu dia kepakan sayapnya seolah-olah dengan sombongnya dia bilang, wah gue menang atas badai ini. Itulah kita semua. Amin. Percayai itu kita semua. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kekuatan itu datang dari mengharapkan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Mazmur 37, 23, 24. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, masih ingat ayat dari Natal kemarin, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan lagi. Jadi berkenan, penuh harapan hanya kepada Tuhan. Itu akan mendapat tuntunan langkah-langkahnya. 24-nya, apabila ia jatuh, jadi sekalipun ada tuntunan, ada pengharapan kepada Tuhan, itu tidak menjamin bahwa kita tidak pernah tersandung atau mengalami persoalan. Tetap ada, karena kita masih ada di dalam daging, masih ada di dalam bumi yang gelap kelam ini. Sedikit kita meleng, kita bisa jatuh. Mungkin terbuai oleh ajakan-ajakan, ya, ajakan-ajakan yang membawa kita jatuh. Anak-anak yang tidak ada komunikasi dengan baik di rumah, seringkali dia mencari di luar dan akhirnya terjerumus. Diajak kamu coba ini, awal-awal itu gratis. Ayo, sudah merasakan enaknya harus bayar. Setelah harus bayar tidak bisa lepas. Setelah tidak bisa lepas harus menjual. Apa itu? Narkoba. Ya, semua itu jebakan iblis. Jangan sampai kita terbuai oleh bujukan-bujukan seperti itu. Karena Tuhan is the best. Segala-galanya buat kita. Ya, belum selesai 24 tadi. Ayat-ayat. Nah, kalau jatuh pun tidak sampai tergeletak. Artinya jatuh terkapar terus gak bisa bangun lagi kayak main tinju itu ya. Kalau udah digebukin, buk, jatuh, dihitung berapa kali gak bangun, nah itu kalah dia. Kita tidak akan seperti itu. Sampai sempat terjatuh, Tuhan yang menopang kita bangkit kembali. Amin. Siapa yang gak pernah jatuh dalam hidupnya? Angkat tangannya. Supaya kita doakan supaya jatuh. Artinya jatuh sekali-kali supaya merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Amin dong. Ya, kita semua tidak usah malu bahwa kita pernah tersandung, kita pernah jatuh, kita pernah salah melangkah, kita pernah salah pilih. Makanya jangan sampai salah, kita banyak intim dengan Tuhan. Tapi ketika terjatuh, cepat minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Dan Tuhan angkat tangan kita kembali. Bangun kembali, bahkan akan menjadi lebih dahsyat dari sebelum kita jatuh. Amin. Haleluya.
Nah itu hal yang kedua. Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya dan sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak. Bangun kembali karena tangan Tuhan menopang. Terus yang ketiga, kenapa apa hasil kita berharap kepada Tuhan? Yeremia 17:7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kembali kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Saudara mau diberkati? Berarti kita harus mengandalkan siapa? Boleh nggak kita mengandalkan bos-bos besar? Tidak ya. Ya, memang mungkin lihat lewat dia kita didapat berkat itu, ya. Tetapi bukan dia yang kita andalkan. Tapi yang kita puji, yang kita sembah, yang kita elu-elukan adalah pemberi berkat itu, yaitu Allah Bapa kita. Ya, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Terus 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu hasil kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita dilambangkan seperti pohon nih, pohon di tepi sungai. Itu akar-akarnya dalam terus mencari air sungai itu. Ya, dan sungai itu terus berair. Air itu artinya air kehidupan Tuhan. Ya, kalau akar kita berakar iman kita kepada Tuhan, kita selalu mendapatkan air itu, air hidup yang membuat pohon itu selalu hijau daun-daunnya, rindang, dan bisa menjadi tempat berteduh bagi orang lain dan mengeluarkan buah. Artinya memberikan berkat bagi orang lain yang setuju dan mau katakan amin. Ya, jadi kau tidak usah takut kalau hidupku mengandalkan Tuhan. Tuhan ada mengadakan air kehidupan itu buat kita. Sehingga kita ini justru mengalirkan itu. Air itu memang mengalir melewati kita. Artinya berkat itu lewat kita diteruskan kepada orang lain. Tetapi pasti ada yang terserap untuk kita. Percayalah. Jadi kalau saudara dapat berkat, saudara selalu diberi sukses, diberi sehat, diberi ilmu yang baik, engkau diberkati berlimpah-limpah, jangan semua masuk di kantong kita sendiri. Simpen baik-baik untuk masa tua. Ternyata kebakaran. Ternyata bangkrut perusahaannya, perdagangannya. Banyak itu terjadi, stres berat. Akhirnya grogol tempatnya. Apa itu? Rumah sakit jiwa. Itu anak Tuhan. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Semua karena aku. Ya. Baiklah, kita andalkan air kehidupan Tuhan itu. Menjadi berkat hidup kita. Terus tidak tergantung musim. Mau panas, mau dingin, mau kemarau, mau paceklik, mau musim perang, mau musim pandemi, tetap berhasil dalam nama Yesus. Tergantung hati kita. Jangan kesel terus sama Tuhan. Mana Tuhan berkatnya? Iri sama berkat orang lain. Masing-masing punya takarannya sendiri-sendiri. Dan yang penting jangan malas. Kalau malas jangan makan. Kata firman Tuhan gitu. Betul kan? Tapi yang malas itu malah makan terus. Jadi kegemukan, makin males lagi, mager, ya, males gerak. Lah bagaimana mau diberkati Tuhan? Akhirnya sakit penyakit semua numpuk di situ. Nah, yang keempat, hasil dari kita mengandalkan dan berharap pada Tuhan, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hanya besar yaitu Allah sendiri hendak memberi nasihat, mataku Allah ya tertuju kepadamu. Jadi hasil kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan matanya kepada kita. Artinya mengarahkan kemana kita mau pergi.
ya, menunjukkan jalan. Nah, tergantung sekarang apakah mata kita ketemu dengan mata Tuhan atau tidak. Ya kan? Mata Tuhan tuju kepada kita, tapi kitanya jelalatan kemana-mana. Tidak ada eye contact, tidak ada pertemuan mata kita dengan mata Tuhan, miss contact. Ya, miss tuntunan. Jadi kita melangkah salah. Lalu salahkan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Makin bobrok, makin hancur-hancuran kalau kita meninggalkan Tuhan. Nah, terus satu lagi di nomor 4 ini, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi sekali lagi, mata Tuhan tertuju terhadap kepada mereka yang punya harapan kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan setiap hari, tidak berhenti-berhenti. Tapi kita berharap enggak? Itu dia. Ya, ketika persoalan datang, siapa yang kita harap? Nomor 1 siapa yang kita datengin? Saudara yang kaya, yang bisa nolong, bisa minjemin. Nah, akhirnya ketika dipinjemin belum bisa bayar, kalau ketemu jadi mukanya dibuang. Padahal tidak bisa beli muka lagi tuh. Kenapa dibuang-buang mukanya? Tidak enak kalau kita punya hutang, pasti menjadi orang yang ditekan. Nah, berharaplah kepada Tuhan. Allah yang memiliki dunia ini. Masa sih Tuhan tidak bisa memberi kita makan? Asal jangan harapannya itu kelewat batas. Ya, untuk kita makan, untuk kita berpakaian, untuk kita menyekolahkan anak, itu sudah sesuatu yang dasar dan Tuhan pasti bisa memberi. Haleluya. Amin. Nah, banyak kesaksian nanti next Ibu Desi ini pasti punya kesaksiannya luar biasa dalam berjuang ya menyelesaikan anak-anaknya. Tadi anaknya tuh yang berdoa tuh ya, anaknya kan luar biasa ya nak. Sekarang menjadi ketua youth ya, sekolah sudah sedikit lagi selesai, yang gede sudah selesai. Itu semua hanya mengandalkan Tuhan. Benar-benar hanya mengandalkan. Saya tahu banget itu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Amin. Jangan larang anak-anak saudara untuk melayani Tuhan di masa muda. Nah, itulah makanya tahun ini adalah tahun Yahudi itu Ayin Dalet yang gambarnya itu adalah pintu yang terbuka dan mulut. Ya, 5784. Nah, mulut ini harus dijaga, saudara. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jaga mulut baik-baik. Keluar perkataan-perkataan yang menjadi berkat buat orang lain, yang membawa damai buat orang lain. 1, mulut, ya. Jadi jangan ngomong tuh enak banget gitu. Sekarang ini sungguh luar biasa. Ya, ketika ada sesuatu ditawarkan gitu ya. Ya. Tapi pada hari hanya tidak ada datang. Gitu. Sangat gampang gitu. Sepele, anggap sepele. Apalagi kalau gratis gitu ya. Wah, semua daftar. Nah, ini nanti sebentar lagi ada yang namanya Empower 21 tadi sudah diumumkan. Ya, Everyone Asia, Reaching Everyone, dan di Asia, tempatnya di sini. Di Sentul, itu wadah kita di bawah Pak Niko ini. Mendapatkan satu kehormatan dari Tuhan. 3-6 Juli, anak-anak muda terutama. Kita semua yang jiwanya muda boleh ayo daftar. Ya, 500, 1,5 juta itu untuk yang nginep. Tidak terlalu mahal daripada main dokter. Dokter spesialis sekarang berapa Pak? 500. Karena kemarin juga saya baru ke spesialis THT. 500 bahkan 800 dengan sedikit obat tetes doang. Tapi kalau kita mendapatkan itu
itu bangsa-bangsa itu berebut datang, saudara. Ya, sudah menanti-nantikan, sudah sangat bergairah untuk merebut jatah kursi 6.000 orang sudah siap. Nah yang kita ayo, ya jangan sampai direbut orang lain semua. Mari, apa sih isinya? Itu generasi muda akan bangkit menjadi terang. Kita memberikan apa tuh kesempatan untuk anak muda ini dilawat oleh Roh Kudus di Pentakosta ketiga ini. Karena anak muda itu paling rentan sekarang ini ya diincar oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya, berapa banyak anak yang terjatuh dalam narkoba, dalam free sex, di dalam apa tuh keterikatan dengan game, dengan pinjol dan sebagainya. Karena itu seolah-olah enak. Padahal Tuhan menyediakan yang paling bagus. Yang tidak usah harus berjuang mati-matian. Tetapi Tuhan membuat kita seperti pohon tadi itu yang di tepi aliran air. Ya. Tidak usah pintar, ya. Tidak usah mesti wah, doktor, profesor. Tetapi kalau engkau plus Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi justru kita menjadi terang mempengaruhi dunia. Itulah yang akan didapatkan anak-anak muda kita terutama di nanti Empower 21. Ada berapa puluh pembicara, semuanya itu bagus untuk memberikan apa? Masukan, ya. Empowering, memberi kekuatan supaya tidak gampang terbuai oleh tawaran-tawaran dunia yang palsu, yang membuat tertarik dan menarik menuju kepada kebinasaan. Itu dari dunia, ini yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan di tempatnya di sini, mereka yang dari bangsa-bangsa datang. Pakai bayar tiket mahal, saudara. Tapi udah berebut nih. Sudah 6.000 lebih mau datang. Ya, maka kita yang di sini jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai juga seperti yang saya sampaikan di akhir tahun, jadi orang yang tersingkir. Karena tidak bangkit santai-santai Kristen melayani, tapi asal aja. Ya, tidak bergairah. Seperti saya sampaikan waktu itu perumpamaan 5 anak dara yang bodoh dan yang pandai. Mereka semua kepelayan tuh. Karena menanti-nantikan mempelai. Artinya menanti-nantikan Tuhan Yesus di depan gereja atau apa itu. Yang mereka nanti akan masuk. Tapi yang 5 bodoh tidak punya apa? Tidak punya apa? Minyak. Yang punya minyak masuk langsung. Tapi yang enggak punya cari dulu. Jadi ini minyak ini bisa dibeli, artinya itu bukan Roh Kudus. Artinya itu apa? Kesiapan kita. Selalu kita siap sedia. Hati kita siap sedia. Menanti-nantikan Tuhan tadi itu. Siang dan malam. Berjaga-jaga. Apakah ini dari Tuhan atau tidak? Apakah aku melakukan ini baik atau tidak? Jangan asal tabrak aja semuanya. Itu artinya punya minyak. Ya, mari. Yang 5 yang tidak punya minyak, dia beli mempelai datang, ketok pintu. Dalam bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Loh ini Kristen, pelayan, tapi tidak dikenal. Nah ini namanya tersingkir. Tereliminasi. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Sudah dari kecil bergereja, terus mungkin ikut keaktifan semua. Ibadah nggak pernah lowong, ya. Tetapi ketika Tuhan datang tidak dikenal, aduh, sangat rugi kita. Ya, sangat mengerikan itu. Mari berjaga-jaga terus, selalu ada hubungan dengan Tuhan. Hari ini 2024 sudah
7 hari kita lalui. Apa yang kita sudah siapkan untuk memasuki selanjutnya? Jangan ya udahlah, sudah berlalu 1 Januari udah lihat kembang api, udah seneng, udah jalan-jalan, melek malam, bakar-bakar, bakar rumah juga, gitu kan. Ya, pulang teler tidur sampai seharian, nanti berikutnya udah masuk kerja lagi, biasa lagi. Jangan, tapi kita ada gairah yang baru, bangkit menjadi terang. Itu yang menjadi PR saudara, katakan amin. Amin atau tidak amin, tetap amin. Karena itu dari Tuhan. Kalau engkau tidak mau bangkit, engkau akan tergilas. Kalau engkau bangkit, engkau menjadi terang, engkau diberkati Tuhan. Hanya pilih mana? Tadi kan, mau dapat berkat, mau dapat tuntunan, mau dapat kasih karunia-Nya Tuhan yang tidak berkesudahan, harus bangkit. Tidak bisa loyo-loyo. Ya, tergilas. Loyo-loyo itu seperti yang 5 bodoh itu, santailah, lalu masih lama, pasti minyakku cukup, sebelum minyakku habis pasti udah datang. Nggak taunya tidak terjadi seperti itu, potong dia. Ya, kemarin kita baca juga bahwa 2 orang di ladang, yang 1 diambil, yang 1 ketinggalan. Ini yang kita harus jaga. Jangan kita menyesal, tidak ada gunanya setelah tertinggal. Ya. Terus lakukan yang baik bagi Tuhan. Nah, Yesaya 60 kita mau baca ayat 3 dan 3 sampai 7. Yesaya 60. Ayat 3 sampai 7. Ini ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, munya kecil. Yaitu siapa? Terang kita. Bangsa-bangsa datang. Ini nanti bangsa-bangsa datang ke SICC, kepada terang kita. Ada terang di situ, ada berkat Tuhan di situ. Yaitu Roh Kudus, Pentakosta ketiga yang akan melawat. Ya. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terus angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang paling akhir pasti seneng banget. Amin enggak? Iya, kekayaan bangsa-bangsa datang padamu. Ya, secara bodoh aja kalau mereka itu datang ke sini, pasti bangsa Indonesia juga diberkati. Melalui devisa, ya. Melalui apa yang mereka belanja dan sebagainya. Nah, berkat-berkat itu akan datang mungkin lewat gereja, mungkin lewat saudara secara pribadi. Engkau diberkati Tuhan karena engkau menginjili seseorang. Engkau diberkati Tuhan karena engkau bersaksi, mendoakan. Nah, berkat secara fisik mungkin saudara dapat sesuatu. Itu bukan untuk kita sendiri semua. Tapi kita harus ingat itu adalah berkat dari Tuhan. Yang kita harus kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Antara lain ya kita punya APT, Azusa Street Tower yang disewa, itu bukan dibeli, disewa 7 tahun 7 bulan. Ya, masih bayar terus. 16 Januari akan diresmikan, selesai semua renovasinya. Dan itu akan dibuka secara resmi untuk bangsa-bangsa. Nah, kita setiap Rabu jam 6 sore ada link Zoom untuk berdoa. Itu semua mengikuti seluruh dunia sampai di Azusa Street sana. Jadi yang rindu bisa minta ke Kak Anto linknya ya, supaya kita ikut berdoa bersama-sama mendunia ini. Nah, APT ini selesai di 2029. Padahal Pak Niko mendapatkan visinya 2033.
itu amanat agung terselesaikan. Bukan berarti Tuhan datang kembali. Nah, tetapi ini APT dengan ini tidak cocok. Lalu akhirnya dia berdoa terus. Berdoa terus, apa Tuhan nih yang harus saya lakukan? Enggak selesai di 29 sudah habis kontraknya. Karena mengontrak tempat itu aja tuh susah sekali. Walaupun bayarnya mahal. Tapi puji Tuhan kemarin ketika ditemui pemiliknya, wah begitu gampang mereka terbuka. Boleh silakan. Sampai 33, iya bahkan sampai seterusnya. Artinya Tuhan membuka jalan itu. Amin. Dari timur ke barat Roh Kudus bekerja. Dan setelah itu masuk ke Israel. Kembali ke Yerusalem. Ada menara doa kita juga di sana. Yang sedang dibangun. Semuanya membutuhkan biaya. Dan itulah berkat bangsa-bangsa itu dipakai untuk ke situ. Kalau engkau ikut serta, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Gereja ini ikut saweran untuk sewa APT itu. Setiap bulan ya kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Saudara setuju untuk menjadi berkat? Engkau setuju menjadi terang? Amin. Belum mantap aminnya? Ada yang takut masuk 2024? Amin. Yang tidak 5 orang. Tidak perlu takut karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Ya, masuk dengan sukacita, ikuti aturan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut, semuanya Tuhan berikan kemudahan. Tidak janji selalu baik-baik. Ya, ada masalah tetap, ada kesulitan, penyakit, tapi Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapinya. Yang setuju katakan amin. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan di awal tahun ini. Yang pertama kali serius selesaikan masalah hati kita. Jangan makan dan minum dengan sembarangan. Supaya itu bermakna dalam hidup kita. Membereskan, membersihkan semuanya. Dan mujizat-mujizat akan terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu dari Ratapan 3 tadi. Ya. Kasih tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oke? Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar. Setuju enggak kalau Tuhan Yesus baik? Setuju. Tapi nyanyinya enggak setuju tuh. Mukanya masih ragu-ragu. Masa sih Tuhan baik? Kemarin aku kecopetan. Kemarin aku jatuh. Saya jatuh loh tanggal 1 Januari. Ya, tapi tangan Tuhan menopang dan baik-baik saja sampai hari ini. Ayo, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, Semangat. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar, pemusik ikut nyanyi ya. Kita nggak berhenti kalau pemusik belum nyanyi. Ya. Ayo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tak berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih.
tetap berdiri, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus sore hari ini. Bapa, kami bersiap untuk menerima apa yang Engkau perintahkan untuk menjadi peringatan bagi penderitaan-Mu Tuhan. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dihancurkan karena kita. Biarlah kita menerimanya dengan baik dan benar. Selesaikan dulu semua masalah hati di hadapan Tuhan. Dan mintalah berkat-Nya sehingga ini bermakna bagi kehidupan kami. Berkati para pelayan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima. Haleluya, amin. Silahkan saudara duduk, akan dilayani. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Ayo kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Apakah saudara semua sudah terima roti dan anggur? Yang belum boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Sudah semuanya, mari kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Biar kami boleh menjadi saksimu. Kuasa darahmu luar biasa. Pendamaian terjadi. Kemerdekaan terjadi. Pengampunan dosa terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami percaya memasuki tahun yang baru ini, darah Yesus mengudus kami semua. Dan kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan dan mendapatkan tuntunan Tuhan. Sukses sepanjang umur, sepanjang tahun ini. Dan yang sakit disembuhkan, yang masalah-masalah diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya terjadi pemulihan-pemulihan di dalam keluarga-keluarga, di dalam rumah tangga. Berharap kepada Tuhan selalu. Mata tertuju kepada Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada saudara semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami memasuki tahun yang baru. Kami membawa berkat-berkat yang baru dan pengurapan yang baru daripada Tuhan turun atas kita semua. Terima berkat yang baru, pengurapan yang baru di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau keluar sebagai pemenang, membawa terang Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Sekarang terimalah berkat Tuhan untuk bawa pulang dalam rumah tangga kita masing-masing. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang melimpah-limpah, kasih anugerahnya yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Dan makin hari makin dekat dan intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu dulu sejenak. Ibadah sore hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru.